Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada bulan suci Ramadan ini kita masih tetap bisa melaksanakan perkuliahan. Tentu saja perkuliahan secara daring. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, di tengah suasana lapar, haus, tidak menjadikan hambatan bagi kita untuk selalu melaksanakan kuliah dan tentu saja untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, pada hari ini tema yang akan saya hadirkan kepada saudara-saudara adalah tentang demokrasi. Demokrasi ini tentu sajalah demokrasi di Indonesia. Apa itu demokrasi? Saya kira sangat paham kawan-kawan sekalian. Demokrasi itu ada yang bilang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, ya. Dari rakyat itu bahwa memang pemimpin negara ini, pengelola negara ini adalah berasal dari rakyat. Oleh rakyat karena mereka memang dipilih oleh rakyat. Untuk rakyat karena apapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin kita adalah untuk kesejahteraan rakyatnya. Kemudian ada juga yang mengatakan demokrasi itu adalah kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat, kebebasan melakukan pendapat, dan lain-lain. Kawan-kawan sekalian, berikutnya adalah arti dan perkembangan demokrasi. Secara etimologis, demokrasi itu berasal dari dua kata dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan. Jadi kekuasaan di tangan rakyat. Konsep dasar demokrasi berarti rakyatlah yang berkuasa. Government by the people, ya. Kekuasaan di tangan rakyat, atau rakyatlah yang berkuasa. Demokrasi juga identik dengan teori kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang berdaulat. Jadi definisi demokrasi itu, kawan-kawan sekalian, lebih jelasnya adalah negara yang sistem pemerintahannya atau kedaulatannya berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Jadi intinya bahwa demokrasi itu adalah memang rakyatlah yang harus berkuasa, rakyatlah yang harus memegang keputusan-keputusan penting dalam penyelenggaraan kenegaraannya, dalam proses berbangsa dan bernegara. Jimli Asidiki, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa dalam sistem partisipasi demokrasi, kedaulatan rakyat itu mengandung makna kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan bersama rakyat. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi dari rakyat itu karena memang pemerintahan yang berkuasa itu dari rakyat. Untuk rakyat karena memang segala kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah itu tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Oleh rakyat karena pemerintah itu dipilih oleh rakyat. Bersama rakyat karena memang pemerintah ya harus memihak dan pro terhadap kepentingan-kepentingan rakyat. Dalam demokrasi tidak dibenarkan adanya keputusan politik dari pejabat yang dapat merugikan hak-hak rakyat. Jadi tidak boleh ada sebuah kebijakan pemimpin atau pemerintah tetapi kemudian merugikan rakyat, menindas rakyat demi kepentingan penguasa. Yang bagaimana kebijakan pemerintah itu yang merugikan rakyat, misalnya adalah kebijakan-kebijakan yang tentu saja merugikan rakyat itu, contohnya misalnya kenaikan harga BBM, membuat
undang-undang Omnibus Law yang ditentang oleh rakyat dan lain-lain. Itulah kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Dalam negara demokrasi, kawan-kawan sekalian, rakyat berada pada titik sentral yang menentukan jalannya pemerintahan. Jadi rakyatlah yang mengatur ritme sebuah pemerintahan dalam proses penyelenggaraan suatu negara. Henry B. Mayo memberikan pengertian demokrasi itu yang terjemahannya adalah sebagai berikut. Sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Jadi sekali lagi menurut Henry B. Mayo bahwa sistem politik demokratis itu adalah cirinya, kawan-kawan sekalian, ditentukan oleh mayoritas. Jadi kalau di DPR itu bermusyawarah untuk menetapkan sebuah anggaran belanja pendapatan negara atau memutuskan sebuah undang-undang Sisdiknas, undang-undang pemilu dan lain-lain, kalau memang mayoritas memutuskan atau menentukan A, B atau C, maka itulah yang jadi dasar keputusan di lembaga parlemen tersebut. Berikutnya sejarah dan perkembangan demokrasi. Kawan-kawan sekalian, konsep demokrasi itu lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno pada abad ke-4 sampai abad ke-6 ya, Masehi. Demokrasi pada saat itu ialah demokrasi langsung, direct demokrasi, di mana seluruh warga langsung terlibat dalam pengambilan keputusan. Kenapa bisa demikian? Bisa demokrasi langsung karena di negara pada waktu itu, di sebuah negara yang ada pada waktu itu, jumlah penduduknya itu masih sedikit ya. Negara masih sangat sederhana, negara hanya berbentuk kota yang penduduknya hanya lebih kurang 300.000 jiwa. Selain itu, ketentuan demokrasi hanyalah berlaku bagi warga negara yang resmi dan hanya sebagian kecil dari seluruh penduduk. Jadi tidak seluruh penduduk yang jumlahnya 300.000 jiwa itu bisa menentukan kebijakan-kebijakan terhadap negara. Hanya penduduk-penduduk yang resmi saja. Siapakah penduduk yang resmi itu? Penduduk resmi adalah penduduk yang tentu saja kalau kita kaitkan dengan sekarang yang mempunyai kedudukan sebagai warga negara yang bersangkutan. Kemudian berikutnya, kawan-kawan sekalian, gagasan demokrasi setelah itu lenyap setelah bangsa Romawi dikalahkan oleh suku Eropa Barat. Masyarakat Eropa Barat pada abad pertengahan antara tahun 600 sampai 1400 Masehi dicirikan dengan struktur sosial yang feodal. Feodal itu istilahnya apa ya? Ngelit, menak gitu, tuan tanah. Itu feodal. Kehidupan sosial dan spiritualnya dikuasai oleh paus. Paus itu tokoh agama dan pejabat-pejabat agama, sedangkan kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan antara para bangsawan. Jadi kehidupan demokrasi mengalami kemunduran ya pada saat itu. Lalu pada abad pertengahan lahirlah dokumen yang namanya Magna Carta, Piagam Besar, yaitu perjanjian antara beberapa bangsawan dengan Raja John di Inggris bahwa raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan privilege, dan bahwasanya sebagai imbalan ia menyerahkan dana bagi keperluan perang dan lain-lain. Jadi pada abad pertengahan ini sudah ada kemajuan dengan adanya Magna Carta, yaitu perjanjian beberapa bangsawan dengan Raja John di Inggris yang mengakui dan menjamin beberapa hak dan privilege ya.
Hak itu tentu saja berkaitan dengan hak asasi manusia, hak-hak warga negara. Ada dua prinsip Magna Carta pada waktu itu, kekuasaan raja harus dibatasi, HAM lebih penting daripada kedaulatan raja. Ini tentu saja adalah perkembangan demokrasi yang sangat menggembirakan pada abad pertengahan, di mana adanya Magna Carta atau piagam besar yang isinya kekuasaan raja itu dibatasi dan HAM lebih penting daripada kekuasaan raja. Demokrasi mulai dihidupkan kembali pada zaman Renaissance abad ke-14, puncaknya pada abad ke-15 dan 16. Renaissance itu adalah aliran yang menghidupkan kembali minat sastra dan budaya Yunani kuno. Masa Renaissance ini adalah masa ketika orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikan dengan kebebasan bertindak yang seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan. Artinya pada zaman Renaissance ini demokrasi juga sudah mulai berkembang, yaitu dengan adanya kebebasan bertindak seluas-luasnya. Peristiwa lainnya yang mendorong timbulnya demokrasi adalah terjadinya reformasi dan revolusi agama yang terjadi di Eropa Barat pada abad ke-16, yang mulanya menunjukkan sebagai pergerakan perbaikan dalam gereja Katolik, tetapi kemudian berkembang menjadi asas-asas Protestanisme. Jadi Protestanisme sebagai keyakinan agama Kristen, ya, karena Kristen itu ada dua, ada Katolik Ortodok, dan Protestan itu memang awalnya dari adanya protes terhadap pemahaman agama. Reformasi mulai di gereja itu Wittenberg 13 Oktober 1517 yang dimotori oleh Martin Luther. Berikutnya bentuk-bentuk demokrasi. Kawan-kawan sekalian, secara umum demokrasi itu dibedakan menjadi dua, demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung itu tentu saja misalnya pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati secara langsung. Kalau pemilihan tidak langsung itu kita misalnya memilih anggota DPRD, memilih anggota DPR, tetapi mereka lah yang memilih ketua DPRD, memilih ketua DPR. Jadi bukan kita. Jadi yang memilih ketuanya itu adalah wakil-wakil kita, tapi itu juga disebut demokrasi, tetapi namanya demokrasi tidak langsung. Atau dulu ketika zaman Soeharto, presiden itu tidak dipilih oleh kita, tapi dipilih oleh wakil-wakil kita yang ada di DPR MPR. Itu namanya demokrasi tidak langsung. Torres melihat demokrasi dari aspek formal demokrasi dan substantif demokrasi. Formal demokrasi menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Misalnya pemerintahan berdasarkan parlementer, ya, atau sistem pemilihan presidensial. Parlementer itu yang menjalankan roda pemerintahan itu adalah Perdana Menteri. Kalau presidensial yang menjalankan roda pemerintahan itu adalah Presiden. Jadi presiden itu di samping sebagai sebuah kepala negara, tapi juga sebagai kepala pemerintahan. Substansif demokrasi yaitu bagaimana proses demokrasi itu dilakukan. Misalnya melalui pemilihan umum secara langsung atau pemilihan perwakilan. Jadi kawan-kawan sekalian, kalau demokrasi formal itu lebih kepada sistem pemerintahannya, parlementer atau presidensial, sedangkan substansi demokrasi itu lebih kepada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan, misalnya dengan melalui pemilihan umum, baik langsung maupun proses pemilihan perwakilan. Berikutnya adalah perkembangan demokrasi di Indonesia. Ini dibagi kepada 4 periode perkembangan, ada periode 45 sampai 59. Ini adalah masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Ya. Sistemnya parlementer, jadi Perdana Menteri yang melaksanakan
roda pemerintahan. Periode 59 sampai 65 masa demokrasi terpimpin. Ini kepemimpinan Soekarno dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan dominasi presiden dan terbatasnya peran partai politik ya. Pada waktu itu kekuasaan Soekarno begitu dominan sampai dia memproklamirkan diri sebagai presiden seumur hidup. Periode 66 sampai 98 ini adalah demokrasi Pancasila Orde Baru atau era Soeharto. Namanya demokrasi konstitusional yang menunjukkan sistem presidensial. Tetapi kelemahannya pada orde reformasi ini, Soeharto juga menjadi otoriter dan diktator, dan dia berkuasa sampai 3 periode atau 32 tahun. Kemudian periode 99 sampai sekarang, ini masa demokrasi Pancasila, demokrasi konstitusional era reformasi dengan berakar pada kekuatan multipartai, mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antara eksekutif, legislatif, dan judisial. Jadi yang ditandai oleh terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 45 di mana peran-peran lembaga negara begitu difungsikan sekali, dan terjadi reformasi birokrasi. Ada lembaga-lembaga yang baru juga seperti Komisi Yudisial, ada DPD, ada Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain. Saudara-saudara sekalian, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 tidak ada penyebutan kata tentang kata demokrasi secara tersurat. Jadi kalau kita buka dalam pasal-pasal UUD 45 itu tidak ada kata demokrasi. Yang ada itu hanya nilai-nilai demokrasi. Misalnya pasal 1 ayat 2 UUD 45 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar. Jadi kata demokrasinya tidak ada, tapi nilainya ada, karena kedaulatan di tangan rakyat itu berarti adalah demokrasi. Selain itu juga kawan-kawan sekalian, nilai demokrasi terdapat juga dalam pasal 22E UUD 45 yang di mana pemilu berdasarkan luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta pemilihan kepala daerah secara demokratis. Jadi kata-kata demokrasinya tidak ada, tetapi nilai-nilai demokrasinya dalam pasal-pasal UUD 45 itu ada. Yang pertama ada dalam pasal 2 ayat 1 UUD 45, yang kedua dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 tentang pemilu dan pemilu kepala daerah. Secara umum di dalam sistem pemerintahan yang demokratis, unsur-unsur yang sangat penting dan mendasar itu, yang pertama, kawan-kawan sekalian, harus ada keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Yang kedua, harus ada persamaan di antara warga negara. Yang ketiga, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Yang keempat, adanya sistem perwakilan. Yang kelima, suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Dan ini adalah bagian struktur ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum amandemen atau perubahan UUD 45. Lembaga tinggi negara, lembaga tertinggi negara itu adalah MPR. Di bawahnya ada MA, Mahkamah Agung, ada DPR, Dewan Pertimbangan Agung, ada Presiden, ada DPR, ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ini struktur ketatanegaraan sebelum amandemen UUD 45. Ada struktur ketatanegaraan ini setelah amandemen UUD 1945. Yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 45, di bawahnya itu ada BPK, ada Presiden, ya, ada DPR, ada MPR, ada DPD, ada MA, ada MK, Mahkamah Konstitusi, ada KY. Di bawah Presiden itu ke bawahnya itu ada kementerian, ada gubernur, ada TNI Polri, ada DPRD, ya, ada bupati, wali kota, dan lain-lain.
Kalau di bawah MA itu kawan-kawan sekalian, ini ada lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer ya. Kemudian ada ini yang tidak jelas adalah badan-badan lain, mungkin tidak terbaca oleh Anda, yang hubungannya dengan kekuasaan kehakiman, yaitu misalnya peradilan agama, peradilan militer ya, atau komisi yudisial, mahkamah konstitusi. Itu adalah contoh-contoh badan-badan lain yang hubungannya dengan kekuasaan kehakiman. Saya kira itu kawan-kawan sekalian kuliah kita pada kesempatan ini. Jangan lupa absen. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.